Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arza Fauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kita harus cerdas dalam bermedia sosial. Di era sekarang, teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga hal ini membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Salah satunya ialah media sosial, di mana media sosial merupakan sebuah media daring yang memudahkan penggunanya mengakses dan berinteraksi dengan orang lain tanpa mengenal batasan jarak dan waktu. Contoh dari media sosial ialah WhatsApp, Facebook, Line, Instagram, Twitter, dan masih banyak yang lainnya. Lahirnya media sosial memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi penggunanya, tergantung cara mereka menggunakan media tersebut. Di samping itu, menjadikan masyarakat mengalami pergeseran dalam bidang budaya, ekonomi, etika, dan norma yang ada gitu. Seperti pada saat masa pandemi COVID-19, penggunaan media sosial semakin meningkat di kalangan masyarakat. Bahkan media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok selain nasi gitu. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan physical distancing yang membuat segala interaksi, baik itu komunikasi, dilakukan melalui media sosial. Tidak hanya itu juga, media sosial juga dijadikan sebagai sumber informasi. Dengan banyaknya orang yang mengakses media sosial, maka tidak jarang juga banyaknya berita hoax, kasus ujaran kebencian, perdebatan, bahkan kekerasan yang terjadi dalam media sosial dan membahayakan bagi para penggunanya. Sehingga dengan hal ini sudah seharusnya kita harus bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, khususnya bagi para generasi milenial atau yang biasa kita sebut Gen Z gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tips cerdas dalam bermedia sosial. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, tetapkan batasan waktu. Atur batasan waktu kita untuk penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas harian. Gunakanlah aplikasi pelacak waktu untuk memantau penggunaan dan mengurangi waktu yang dihabiskan di platform atau media sosial. Yang kedua, jaga privasi dan keamanan. Kasus cybercrime marak dan rawan terjadi di media sosial. Salah satu bentuk kasusnya seperti phishing, yaitu pencurian data yang user ID, password, dan lain sebagainya. Sehingga disarankan kita untuk melakukan pemeriksaan perizinan akses pada aplikasi yang baca syarat dan ketentuan aplikasi. Di dalam term and condition terdapat informasi tentang perizinan, dan kebanyakan kita atau pengguna asal langsung melakukan checklist aja gitu, atau setuju atau tidak memperhatikan hal itu gitu. Karena tindakan tersebut bisa menjadi celah kejahatan di media sosial. Yang ketiga, verifikasi informasi. Selalu verifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Gunakan sumber yang terpercaya dan cek fakta untuk menghindari penyebaran berita palsu atau hoax. Yang keempat, gunakan media sosial untuk kebaikan. Manfaatkan media sosial kita untuk tujuan positif, seperti dukungan sosial, edukasi, dan promosi kegiatan yang bermanfaat gitu. Cobalah untuk terlibat dalam komunitas online yang memberikan nilai tambah bagi diri kita gitu. Yang kelima, selektif dalam memilih konten. Hanya ikuti akun yang memberikan konten positif, informatif, dan bermanfaat. Hindari akun yang menimbulkan stres atau kecemasan. Tapi mungkin sesekali kita boleh mencari konten atau influencer yang menghibur lah gitu, supaya nggak kaku gitu. Baik, yang keenam ialah yang terakhir, fokus pada interaksi nyata. Lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Ini bisa membantu menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan sosial di luar media. Jadi kesimpulannya ialah media sosial memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan kita sehari-hari,
seperti komunikasi yang lebih mudah, mendapatkan informasi yang luas, dan tempat untuk mengekspresikan diri. Tetapi, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan menyadari potensi dampak positif dan negatifnya, seperti mengatur waktu dalam bermedia sosial, memfilter konten yang bisa dilihat, berhati-hati dalam berinteraksi di dalam media sosial, dan menjaga privasi kita. Jangan sampai informasi pribadi kita yang sensitif itu tersebar di media sosial. Baik, cukup sekian penjelasan bagaimana cara bermedia sosial yang cerdas dan bijak dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.